Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Selawat dan salam tersampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, ketemu kembali dengan saya Sudarmanto di Dar TV Channel. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab di Dar TV Channel kali ini seputar pernikahan dan perceraian. Pada kesempatan ini ada dua pertanyaan akan disampaikan kepada Bapak. Pertama, masalah sepasang suami istri yang setelah bercerai sekian lama, kemudian terjadi kelalaian tidak mengurus surat cerai, kemudian dia bertemu oleh pasangan baru. Untuk di kantor KUA itu tidak ada memenuhi syarat karena dia tidak mempunyai surat cerai. Jadi biasanya masyarakat itu ada di antara sebagian itu dia mengambil jalan pintas dengan melakukan nikah siri. Bagaimana menurut Bapak? Kemudian ada pertanyaan yang kedua, yaitu perceraian, yaitu talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Nah, itu saja dua pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Memang di dalam kehidupan masyarakat kita banyak di antara pasangan suami istri atau bagi mereka yang sudah menikah dan yang belum melaksanakan pernikahan, persoalan yang menyangkut dengan pernikahan siri atau perceraian di luar sidang pengadilan ini memang sering kita dengar. Persoalan yang terjadi dalam masyarakat memang kadang-kadang menjadi suatu kelalaian bagi pasangan suami istri, di mana mereka telah lama berpisah dengan pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan, yang mana setelah mereka berpisah, mereka tidak langsung mengurus akta cerai ke pengadilan, karena mereka menganggap bahwa berpisah itu sudah berarti bercerai. Padahal di dalam ketentuan hukum, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, di dalam pasal 39 ayat 1 dan pasal 39 ayat 2 ini telah diatur bahwa bagi laki-laki atau bagi perempuan yang ingin berpisah atau bercerai, mereka harus mengajukan ke pengadilan. Dalam hal ini pengadilan agama. Kalau laki-laki namanya cerai talak, kalau perempuan namanya cerai gugat. Jadi sudah diatur. Jadi bagi mereka yang akan melaksanakan perceraian itu adalah ke pengadilan agama. Dan bagi yang mereka pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, nah tentunya harus dilakukan di depan pencatat nikah. Ini kita lihat memang di dalam kehidupan kita ini yang melakukan pernikahan siri ini bukan hanya mereka yang sudah menikah lalu ingin menikah lagi, akan tetapi juga pasangan baru, pasangan muda. Karena ketidaktahuan mereka juga melakukan pernikahan siri. Bahkan kalau kita lihat di dalam kehidupan masyarakat kita ini terjadi pernikahan siri itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama, karena pasangan ini sudah dalam pernikahan itu by accident, artinya sudah hamil duluan, kemudian malu untuk datang ke kantor KUA dan urusannya panjang, harus mengurus persyaratan dalam pernikahan, mungkin menurut mereka susah. Nah, sehingga mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan pernikahan siri. Nah, pernikahan siri itu adalah pernikahan yang tidak tercatat di kantor KUA. Namun ada juga pernikahan yang tidak tercatat di kantor KUA ini. Pernikahan siri ini adalah pernikahan di mana mereka tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan tidak terpenuhi, seperti misalnya wali.
Nah, mereka menikah kadang-kadang tidak pakai wali. Wali yang mereka gunakan adalah seperti wali mengambil rapor anak sekolah. Ya, kalau rapor anak sekolah mungkin itu bisa. Tapi kalau wali nikah, itu sudah ada ketentuan hukumnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliin wa saida adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Nah, artinya bahwa wali ini adalah ada hubungan nasab dengan perempuan, ya. Wali itu terbagi dua, ada namanya wali nasab, ada wali hakim. Wali nasab ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan kita nikahkan. Wali hakim adalah wali yang diangkat oleh Menteri Agama atau wali yang diangkat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama untuk di Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam pernikahan ini tidak bisa kita lakukan menurut keinginan kita. Menurut kita nikah siri yang kita lakukan itu sudah benar, padahal kita menikah itu belum benar, dan pernikahan yang kita lakukan secara itu tidak sah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa dalam pasal 2 ayat 1 pernikahan itu dilangsungkan sesuai dengan hukum dan kepercayaan yang berlaku. Yang kedua, tiap-tiap pernikahan itu dicatat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Nah, artinya bahwa pernikahan yang benar itu adalah pernikahan yang dilakukan di hadapan pencatat nikah. Nah, artinya ketika pasangan ini sudah mengurus persyaratan pernikahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, maka terpenuhi rukun dan syarat, baru kita daftar ke kantor KUA. Nah, setelah kita daftar kantor KUA dengan prosedur yang kita lalui 10 hari sebelum kita melaksanakan pernikahan, baru kita tetapkan jadwal pernikahan. Kadang-kadang di masyarakat kita tidak. Kita tetapkan jadwal pernikahan terlebih dahulu, kita siapkan tenda terlebih dahulu, besok pagi mau nikah, hari ini kita baru mendaftar kantor KUA. Nah, ini tidak benar. Padahal 10 hari itulah masa tenggang waktu untuk memeriksa calon pengantin. Nah, kita periksa calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali, agar pernikahannya nanti tidak salah. Mana tahu yang perempuan ini statusnya mungkin sudah punya suami, yang laki-laki status sudah punya istri. Oleh karena itu kelengkapan administrasinya 10 hari. Pemirsa dari TV channel yang saya muliakan. Nah, oleh karena itu di dalam pernikahan tadi hendaklah kita catatkan di kantor KUA. Demikian juga dengan perceraian. Nah, perceraian sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa cerai juga harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Ya, dalam pasal 39 ayat 1 dinyatakan bahwa bagi laki-laki yang ingin mengajukan perceraian yang disebut dengan cerai talak harus diajukan ke pengadilan. Demikian juga bagi perempuan yang akan menggugat suaminya atau disebut dengan cerai gugat juga harus diajukan ke pengadilan. Nah, tiap-tiap perceraian itu diajukan ke pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan pasangan ini. Kemudian yang kedua, dari pasal 39 ayat 2 bahwa untuk mengajukan perceraian ke pengadilan itu harus cukup alasan. Harus cukup alasan. Yang pertama, alasan untuk mengajukan perceraian itu ke pengadilan agama, salah satu pihak atau salah satu pasang melakukan perbuatan zina. Kemudian melakukan judi, pemabuk, kemudian narkoba. Nah, itu dalam pasal 1. Kemudian dalam pasal 2, bukan pasal 2, di dalam yang kedua, artinya alasan untuk mengajukan perceraian itu masing-masing pihak meninggalkan pasangannya 2 tahun berturut-turut tanpa memberitahu pasangannya dan tanpa keterangan yang sah. Kemudian yang ketiga, alasan untuk mengajukan perceraian itu bahwa salah satu pihak mendapat hukuman kurungan atau hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih setelah pernikahan dilangsungkan. Kemudian yang
berikutnya, salah satu pihak mendapat cacat badan, ya, atau tidak mampu melaksanakan kewajiban terhadap pasangannya. Ini juga menjadikan alasan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. Kemudian yang berikutnya bahwa di dalam kompilasi hukum Islam ditambah 2 poin lagi, yaitu laki-laki melanggar sighah ta'liq. Nah, ketika setelah akad nikah dilangsungkan, biasanya laki-laki mengucapkan sighah ta'liq. Nah, sighah ta'liq itu adalah talak yang digantungkan. Seperti ucapan, apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib 6 bulan lamanya, maka istri tidak ridho. Nah, kalau istri tidak ridho, maka dia mengajukan ke pengadilan, lalu pengadilan menerima gugatan daripada istri tadi, maka jatuhlah talak 1. Tetapi apabila sudah diucapkan sighah ta'liq, ditinggal oleh suami, jangankan 1 tahun, berpuluh-puluh tahun pun ditinggalkan oleh suami, tidak diajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama, maka dia masih pasangan suami istri. Nah, inilah yang kita lihat di dalam kehidupan masyarakat kita. Ditinggal oleh suaminya sudah berpuluh-puluh tahun, dia menganggap itu sudah pisah atau sudah cerai. Ini belum. Perceraian itu apabila dilaporkan ke pengadilan agama. Tetapi kalau dibiarkan saja, makanya pernah kita melihat di masyarakat kita, ketika akan menikah dengan pasangan yang baru mengurus perceraian. Nah, sementara mengurus perceraian itu prosesnya bukanlah waktunya yang singkat, bisa memakan waktu 1 bulan atau lebih. Sesudah itu harus menunggu masa idahnya, karena idah bagi perempuan yang ditalak karena putusan perceraian di pengadilan itu idahnya 3 bulan 10 hari. Nah, 1 bulan ditambah 3 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Sementara keinginan menikah besok pagi. Nah, tentunya tidak bisa kita mengajukan gugatan perceraian ketika kita akan menikah sementara kita masih berstatus beristri atau berstatus bersuami. Dan oleh karena itu, kami menyarankan kepada seluruh masyarakat yang mendengar dari TV channel ini, kalau sudah ditinggal oleh suami, maka hendaklah melaporkan ke pengadilan agama agar bisa terlaksana perceraian itu. Nah, kemudian yang terakhir, alasan perceraian itu salah satu pihak murtad. Nah, kalau murtad berarti ini juga bisa dijadikan alasan untuk melaporkan perceraian ke pengadilan agama. Saudara dari channel TV yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Yang akan datang kita lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang seputar pernikahan dan perceraian ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.